Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feriana Sela Putri dengan NIM 241524062, kelas 2BD4 Teknik Informatika. Sini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem operasi praktek yang dimana tentang Simple Web Server Part 2. Di sini mungkin saya akan lanjut untuk menjelaskan isi codingannya yang saya buat. Pertama di sini saya menambahkan include ya atau library dari studio.h, stdio.h, stdlib.h, unis.h, string.h, dan di sini mungkin yang paling bedanya itu saya menambahkan netinet dan ECS wide sama signal.h-nya. Nah, di sini saya juga nge-define buffer size-nya itu 16.000, lalu define max scan-nya itu 5. Ini tuh untuk batas koneksi aktifnya, yaitu 5. Nah, lanjut di sini juga terdapat structure server atau struct servernya, yang dimana ada integer domain soketnya, lalu integer port, nomor portnya, yang dimana saya pakai 881, dan integer service-nya, jenis layanan soketnya, terus protokol, backlog, jumlah maksimal koneksi yang bisa ditampungnya, dan ulong interface itu semacam IP address-nya. Lalu di sini ada struct. Jadi ini tuh struktur untuk menyimpan informasi alamat servernya. Dan lalu ada pointer. Sini ada pointer ke fungsi yang digunakan untuk menjalankan si servernya gitu. Lalu di sini ada variabel global untuk menghitung koneksi aktifnya, dan ada signal child handler. Jadi ini tuh untuk semacam eh, lebih kayak ini sih, untuk signal handler yang mencegah zombie proses dan menurunkan counter koneksi aktifnya. Lalu di bagian struct servernya ini tuh fungsi constructor untuk membuat dan mengatur server. Dan di sini juga terdapat apa ya, parameter, menyimpan parameter ke dalam struct dengan server domain, service, port, protokol, backlog. Lalu di sini ada di mana mengatur alamat servernya kayak IPv4, port, dan interface-nya juga gitu. Dan ini di mana membuat soket utamanya itu di sini gitu dengan exit filer, dan di sini ada if bind ini tuh semacam uh, binding pocket ke IP yang ke IP dan portnya lah gitu. Dan exit filernya juga. Lalu di sini ada if listen. Jadi if listen ini tuh semacam server tuh mulai listen dan mulai listen menunggu koneksi gitu. Nah, lalu di sini terdapat untuk apa ya, pointer yang menyimpan pointer ke fungsi launch lah, lebih gitu, lebih kayak gitu, dan return server. Nah, di sini terdapat fungsi ya untuk menjalankan server dan menangani request dari klien gitu dengan void launch. Dan di sini ada signal handler, child null, dan pas ini tuh kayak memasang handler childnya itu selesai gitu. Nah, di sini terdapat loop ya. Jadi loop untuk nah, di sini terdapat uh, if kayak apa ya? Lebih pembatas lah gitu untuk dari si proses max count-nya gitu. Jadi pembatas koneksi aktifnya itu di bagian ini. Jadi if connection max count print server bus waiting for a free slot dengan sleep-nya itu 1, continue. Lalu di print f selanjutnya ini dia akan waiting for connection dengan di bagian integer new socket-nya ini tuh lebih kayak apa ya, menerima koneksi kliennya gitu. Dari ini menerima koneksi klien, dan bagian lebih pentingnya lagi tuh di bagian ini ya,
bagian ini tuh semacam proses dari forknya itu berjalan gitu. Jadi proses child untuk melayani si kliennya gitu. Nah, lanjut mungkin di bagian if ini uh, bagian size dan penting mungkin di bagian sini sih. Jadi ini tuh cara responnya. Jadi semacam HTML-nya, isi dari HTML-nya dari mulai hey, title, bodinya tuh ya hello 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 hello. Dengan write ya, ini socket respon dengan sleep-nya itu 5 ya, simulasi untuk prosesnya itu selama 5 detik. Saya setnya 5 detik. Lalu di bagian close ya, close new socket, print connection finish, child exiting dengan exit else close new socket gitu. Parentnya itu tidak pakai socket lagi gitu di sini. Dan ini in main-nya sama mainnya itu bagian dari menjalankan servernya itu di situ. Mungkin di sini saya lanjut untuk demonstrasi ya dari tugas ini, yang dimana saya sudah menyiapkan beberapa tab ya untuk dari lebih apa ya, dari kemarin tuh ada 3 skenario yang perlu didemonstrasikan, yang dimana ada skenario pertama itu koneksi masih dalam batas kurang atau sama dengan dari n. Nah di sini bisa dilihat mungkin ya, saya akan menjalankan yang pertama, scanner pertama dulu. Dari sini run ini dulu, server. Sini sudah saya siapkan dengan for in-nya itu 1 sampai 5 dengan do curl http localhost dengan portnya itu 8081. And then sini kita bisa jalanin dulu. Nah, ya. Di sini itu ada accepted connection ya. Jadi connection satunya accepted, waiting for connection, accepted connection yang 2, 3-nya juga sama. Get HTTP localhost 8081, terus accept connection yang keempatnya juga, terus ini yang kelima. Nah, sini ada server base waiting for a free slot gitu. Nah, karena ini curl-nya itu for in-nya itu sampai 5, jadi sudah di stop aja gitu sampai situ gitu. Dan ini tuh proses accepted connection itu menunjukkan bahwa setiap permintaan curl yang saya tadi minta itu diterima sebagai proses child process gitu, dan akan muncul aktif si connectionnya itu naik sesuai ada yang ada di codingan tadi gitu. Lalu dengan childnya itu memproses dan membaca gitu request dan mengirim isi dari HTML-nya dengan get http localhost 8081 gitu dan lain-lainnya. Nah, di curl-nya juga itu menerima respon isi dari body HTML-nya gitu ya. Hello hello hello. Ini proses fork-nya itu berjalan dengan sesuai dengan read, write, sleep 5 detik, lalu baru exit ya, itu sesuai dengan codingan lah gitu. Dan tidak ada koneksi yang ditolak selama kurang atau sama dengan 5 proses tadi gitu. Nah, dari kelima ini tuh ya server tidak menampilkan apa ya, server basi waiting for a free slot lagi gitu, karena ya sampai 5 gitu. Dan ini tuh sebenarnya udah beres gitu, output card-nya juga muncul 5-5-nya gitu sesuai jumlah request gitu. Dan mungkin ini dari skenario yang pertama sudah beres. Lanjut kita bakal ke skenario yang kedua, yang dimana skenario kedua ini itu adalah koneksi melebihi batas dari jumlah n-nya. Nah, jadi sini saya sudah menyediakan for in-nya itu 1 sampai 8, Ducal, portnya itu 8081 ya. Di sini kita coba jalanin lagi. Nah, mungkin di sini bisa di Oke. Dan ya di skenario kedua ini tuh jumlah koneksinya itu saya set lebih dari 5 ya. Tadi 8. Nah, sini dia yang pertama dia accepted connection
masuk satu, connection accepted connectionnya dua, dapat get hostnya, local hotspotnya segala macam, terus yang ketiganya juga sama, keempatnya juga sama, yang kelimanya juga sama. Nah di sini di bagian yang karena 5 slotnya tuh sudah full alias gak ada yang kosong, maka yang keenam, proses yang keenam ini tuh dia akan server basi waiting for a free slot gitu. Jadi servernya itu akan menolak atau mengantrikan koneksi tersebut karena sudah menyentuh batas maksimumnya gitu. Nah, server itu akan menunggu sampai ada child yang selesai gitu. Maka ya di sini terdapat connection finish child exciting gitu. Jadi ini tuh penanda bahwa uh, proses child yang aktif itu selesai gitu. Nah, akan si signal child handlernya itu memanggil active connection gitu. Jadi ini membuat slot baru itu akan tersedia lagi gitu. Setelah ada slot kosong, ya koneksi ke-6 itu dia bakal masuk gitu. Jadi ya ini akan waiting for connection dengan get http sekian, localhostnya 8081 portnya gitu ya, dengan curl segala macamnya gitu. Itu yang ke-6 yang masuk. Nah, setelah child yang selesai ya server menerima koneksi baru ya tadi itu gitu. Ini menunjukkan bahwa loop while yang tadi di kodekan itu active connection, maxconnya itu bekerja gitu. Request sisanya ya diproses bergantian gitu. Secara bergantian dari si loopingnya itu. Dan semua 8 permintaan itu mendapatkan respon HTML juga gitu di curl-nya ini tuh dia ada bodinya hello 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 segala macam. Ada 8. Dan untuk skenario kedua itu mungkin seperti itu. Jadi kita lanjut aja ke skenario ketiga. Yang dimana skenario ketiga ini tuh eh, koneksi ke-6 itu baru diterima setelah child selesai. Jika n-nya itu 5, sebanyak n koneksi diterima. Dan menunggu satu child menyelesaikan request dan bakal kirim koneksi ke-6. Sini saya sudah menyediakan ininya, tapi sebelum itu saya jalankan dulu ini di sini. Oke, lanjut aja nih kita buat ininya. Jadi sini pun sama, ada accepted connectionnya itu active connection satu masuk, kedua, ini ketiga, keempat, dan yang kelima gitu. Nah, ini tuh menandakan bahwa koneksi kelima-limanya itu diterima dan koneksi berikutnya itu ditolak atau diblok dulu lah sampai ada child yang selesai, lalu akan ada server base waiting for a free slot dan connection finish child exciting ini tuh ya tadi gitu, eh apa ya, kalau semisalnya servernya full maka maxcon 5-nya tadi itu jadi udah bakal penuh, tidak bisa merekoneksi lagi, dan loop while-nya itu aktif, connection maxconnya itu aktif ya, dan servernya itu nunggu lah ibaratnya nunggu slot kosong dulu ya, server base waiting for free slot, dan child selesai. Jika ketika childnya itu selesai ya, connection finish child exiting ini tuh tiap kali child exit itu signal child handlernya itu terpanggil lah gitu, kayak ngaktifin connectionnya lagi sehingga ruang koneksi baru akhirnya tersedia lagi gitu, dan waiting for connection gitu sehingga ruang koneksi baru akhirnya itu tersedia. Dan setelah slot kosong itu server ya udah siap gitu untuk menerima koneksi ke-6-nya gitu. Jadi waiting for connection ini tuh semacam kayak bukti lah kalau server tuh nggak bisa menerima koneksi ke-6 sebelum ada slot kosong gitu, dan setelah child yang selesai ya server kembali mengambil koneksi baru baru lagi gitu, dan ini sesuai dengan skenario ketiga gitu, dan semua curlnya pun menerima HTML ya, walaupun uh, ya ya nerima di sini ada tuh ada 1 2 3 4 5 gitu, dan isi badinya juga sama ya, hello 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 gitu. Jadi mungkin untuk skenario ketiga seperti itu. Dan presentasi kali ini pun saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap dan berkata-kata tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.